concern dengan Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Itu merupakan goals lanjutan dari MDGs 2015 tahun lalu, di mana di situ ada sekitar 17 poin yang ditargetkan untuk dicapai oleh semua negara di bumi ini. Dan saya sendiri sangat concern pada poin ketiga, di mana pada poin itu adalah memastikan bahwa setiap masyarakat berbagai umur, berbagai gender itu semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan, memastikan mereka mendapatkan kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan yang baik, seperti itu. Mungkin terasa sangat general atau terasa sangat luas, tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah terutama untuk prone population atau populasi-populasi yang vulnerable. Seperti apa populasi tersebut? Seperti anak-anak, seperti ibu, dan juga orang tua atau elderly. Kenapa mereka saya sebut sebagai vulnerable? Karena baik di masa sekarang ini dan bahkan dari masa-masa sebelumnya, itu memang hak-hak mereka sangat sering sekali tidak didapatkan. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk dapat mencapai ke tempat layanan kesehatan, bahkan hak untuk mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan itu sendiri saja mereka kadang-kadang masih sering sekali tidak mendapatkannya, seperti itu. Oleh karena itu, apa yang akan saya lakukan apabila saya menjadi Menteri Kesehatan? Saya nggak akan muluk-muluk, nggak akan mencari hal yang besar, karena semua itu bisa dimulai dari hal yang kecil tapi dilakukan oleh banyak orang dan itu bisa menjadi hal yang besar. Jadi yang pertama mungkin saya akan menyoroti untuk memberi layanan kesehatan itu sendiri, yaitu dokter. Bagaimana cara saya untuk membantu dokter dan bagaimana cara dokter tersebut untuk membantu saya mencapai target tersebut adalah dengan saya sebagai Menteri Kesehatan bersama-sama dengan jajaran saya untuk memberikan kepastian atas kesejahteraan dokter itu sendiri. Dengan saya bisa memberikan kesejahteraan kepada para dokter dapat hidup dengan sejahtera, mereka dapat bekerja dengan sejahtera, pasti pelayanan yang diberikan akan optimal dan maksimal. Bagaimana caranya? Itu nanti akan menjadi tugas saya dan juga jajaran saya nantinya apabila saya menjadi Menteri Kesehatan, dan juga tentu tugas dokter itu sendiri untuk optimis terhadap sistem yang saya berikan dan kami akan saling memberikan feedback. Yang kedua, tidak hanya dengan para dokter, tapi saya juga akan meminta bantuan dan bekerja sama dengan berbagai sektor, karena kesehatan itu tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, karena kesehatan manusia itu juga sangat bergantung dengan faktor-faktor lain, misalnya pendidikan, sandang pangan, kebersihan dan sanitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan saya tidak bisa bekerja sendirian, atau Menteri Kesehatan tidak bisa bekerja sendirian. Dia butuh didukung oleh Menteri Pendidikan atau Kebudayaan dan juga Pangan, seperti itu. Kita harus bekerja sama untuk mencapai target yang akan kita capai bersama, yaitu Sustainable Development Goals tadi yang saya sebutkan. Dan yang terakhir, mungkin ini yang contoh simple, real dan nyata, yaitu mahasiswa. Kenapa saya mentargetkan para mahasiswa? Karena mahasiswa ini merupakan populasi yang masih ideal, lalu mereka juga sangat aktif dan mereka juga sangat kreatif dan inovatif. Nah, hal ini yang akan kita manfaatkan untuk mencapai masyarakat itu sendiri. Dari sini kita tahu bahwa mahasiswa itu memiliki berbagai program, berbagai aktivitas yang mereka tunjukkan untuk masyarakat, baik di bidang kesehatan ataupun di bidang yang lainnya. Di sini saya dari pihak Menteri Kesehatan atau dari pihak pemerintah mungkin bisa memfasilitasi mereka, bisa dengan mendanai, memberikan program ke mereka untuk dijalankan. Hal-hal seperti itu bisa membantu kesehatan di Indonesia, walaupun dalam skala yang kecil. Namun skala kecil ini apabila dilakukan serentak bersama di Indonesia dengan jumlah fakultas kedokteran yang sangat banyak, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan.